Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam kesempatan yang sangat baik ini. Semoga segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan kita segala nikmat, termasuk nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudaraku, seringkali kita mendengar atau merasakan sendiri bahwa rezeki terkadang terasa terhambat. Padahal, kita sudah berusaha dengan maksimal. Kita bekerja keras, berdoa, dan berikhtiar, namun masih saja merasa rezeki tak kunjung datang seperti yang kita harapkan. Lalu, kenapa hal itu bisa terjadi? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hal tersebut. Kita akan mengungkap penyebab-penyebab mengapa rezeki terkadang terhambat dan tentu saja, apa saja solusi yang diajarkan oleh Islam untuk menghadapinya. Agar kita dapat lebih memahami dan bisa memperbaiki diri dalam hal yang terkait dengan rezeki, sehingga kita dapat meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab pertama, kurangnya takwa dan ketakwaan kepada Allah. Saudaraku, salah satu penyebab rezeki terhambat adalah kurangnya ketakwaan kita kepada Allah. Dalam surah At-Talaq, ayat 23, Allah berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar untuknya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Ayat ini mengajarkan kita bahwa ketakwaan kepada Allah adalah kunci untuk membuka pintu rezeki. Jika kita hidup dengan selalu taat kepada Allah, menjaga amal ibadah, dan menjauhi segala bentuk maksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dan rezeki yang tidak kita duga-duga. Namun, jika kita sering lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai hambanya, maka bisa jadi rezeki yang kita harapkan tidak datang. Bahkan, terkadang kita merasa semakin sulit untuk mendapatkan rezeki, padahal usaha sudah maksimal. Maka dari itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu menjaga sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa dengan penuh keikhlasan. Solusi, berusaha lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jika merasa rezeki terhambat, kita perlu menilai kembali apakah kita sudah menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Perbaiki diri dengan taubat, memperbanyak amalan ibadah, dan berdoa dengan khusyuk. Jangan lupa untuk senantiasa meminta petunjuk kepada Allah, karena hanya Dia yang mampu memberikan solusi atas segala permasalahan kita. Mari kita renungkan sejenak, apakah kita sudah menjalankan kewajiban-kewajiban agama dengan baik? Jika belum, inilah saat yang tepat untuk memperbaikinya. Pada part pertama, kita telah membahas tentang pentingnya ketakwaan kepada Allah sebagai penyebab utama yang mempengaruhi kelancaran rezeki kita. Kita diajarkan bahwa semakin dekat kita kepada Allah, semakin luas pula pintu rezeki yang akan dibuka olehnya. Sekarang, kita akan membahas penyebab kedua yang seringkali tidak kita sadari, yaitu terhalang oleh sifat pelit dan tidak bersedekah. Penyebab kedua, pelit dan tidak bersedekah. Saudaraku, rezeki adalah amanah dari Allah. Allah memberikan kepada kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga agar kita bisa berbagi dengan sesama. Salah satu cara untuk membuka pintu rezeki adalah dengan bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta." Muslim. Seringkali, kita merasa khawatir bahwa jika kita bersedekah, harta kita akan berkurang. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dalam surah Al-Baqarah, ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan,
Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 batang. Pada setiap batang terdapat 100 biji. Maksudnya, setiap sedekah yang kita berikan akan digandakan oleh Allah. Bahkan, sedekah itu menjadi jalan bagi kelancaran rezeki kita. Jadi, jika kita ingin rezeki kita semakin luas, kita harus belajar untuk bersedekah dengan ikhlas, baik itu harta, waktu, maupun tenaga. Namun, banyak di antara kita yang lebih memilih untuk menahan hartanya dan takut kehilangan. Padahal, ini adalah sifat pelit yang sangat tidak disukai oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli, persahabatan, dan syafaat. Solusi: menumbuhkan sifat dermawan dan bersedekah. Maka, solusi dari hambatan rezeki yang kedua ini adalah dengan melatih diri untuk bersedekah. Tidak perlu menunggu banyak harta atau kondisi sempurna untuk bersedekah, karena Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih besar daripada yang kita berikan. Mulailah dengan sedekah yang kecil, sesuai dengan kemampuan kita, namun lakukan secara rutin dan dengan niat yang tulus. Ingat, sedekah tidak hanya berbentuk uang. Sedekah juga bisa berupa senyuman, memberi ilmu, atau membantu sesama dalam kesulitan. Semakin sering kita berbuat kebaikan, semakin luas pula jalan rezeki yang akan datang. Saudaraku, mari kita tanamkan dalam hati bahwa harta kita bukan milik kita sepenuhnya, tetapi amanah yang Allah percayakan untuk kita kelola. Jadi, mari kita salurkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk kepentingan umat, agar Allah melapangkan rezeki kita dan menghindarkan kita dari sifat kikir. Pada part sebelumnya, kita telah membahas 2 penyebab utama yang dapat menghambat rezeki, yaitu kurangnya ketakwaan kepada Allah dan sifat pelit yang enggan bersedekah. Di part ini, kita akan membahas penyebab ketiga yang tidak kalah penting, yaitu terhalang oleh perbuatan dosa dan maksiat. Penyebab ketiga, perbuatan dosa dan maksiat. Saudaraku, Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi ini subur dan luas untuk kalian, maka berjalanlah di permukaannya dan makanlah dari rezeki yang telah Allah berikan. Namun, jika kita terus terjerumus dalam dosa dan maksiat, maka akan ada halangan bagi kelancaran rezeki kita. Dalam banyak ayat dan hadits, kita diajarkan bahwa dosa dapat menyebabkan tertundanya atau terhambatnya rezeki. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba itu terkadang ditunda rezekinya karena suatu dosa yang ia lakukan." Ahma. Dosa dan maksiat, seperti berbohong, menipu, riba, mencuri, atau bahkan hibah, dapat mempengaruhi kehidupan kita, tidak hanya dalam hal spiritual tetapi juga dalam aspek duniawi, termasuk rezeki. Dosa menciptakan hambatan antara kita dan keberkahan rezeki yang seharusnya kita terima. Allah juga mengingatkan kita dalam surah An-Nur, ayat 31. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Ini mengajarkan kita bahwa taubat adalah solusi yang sangat penting untuk menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu rezeki yang tertutup akibatnya. Allah Maha Pengampun dan selalu menerima taubat hamba-Nya. Solusi: memperbanyak taubat dan menghindari dosa. Saudaraku, untuk mengatasi halangan rezeki akibat dosa, solusi pertama yang perlu kita lakukan adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Taubat yang tulus akan membersihkan hati kita dari segala dosa dan maksiat, serta membuka kembali pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup. Dalam setiap kesempatan, kita harus selalu berusaha menjaga diri dari perbuatan dosa dan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih.
Selain itu, kita perlu berusaha memperbaiki diri dengan melakukan amal saleh yang dapat mendatangkan keberkahan, seperti meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin besar kemungkinan rezeki yang kita terima akan penuh berkah. Mari kita introspeksi diri, apakah ada dosa atau maksiat yang masih kita lakukan? Jika iya, inilah saatnya untuk bertaubat dan berjanji tidak akan mengulanginya. Dengan melakukan taubat, kita tidak hanya membersihkan diri dari dosa, tetapi juga membuka jalan bagi kelancaran rezeki yang lebih berkah. Pada part kali ini, kita akan membahas penyebab keempat yang tak kalah penting, yaitu tidak berusaha dan malas dalam bekerja. Seringkali, kita berharap rezeki datang begitu saja tanpa berusaha maksimal. Namun, Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali mereka mengubahnya dengan usaha mereka sendiri. Ayat ini mengingatkan kita bahwa rezeki juga bergantung pada usaha kita. Allah memberikan rezeki, namun Dia juga menginginkan kita untuk berusaha dan bekerja keras. Jika kita hanya berharap tanpa berusaha, maka Allah tidak akan memberikan rezeki seperti yang kita inginkan. Penyebab keempat, tidak berusaha dan malas dalam bekerja. Saudaraku, banyak orang yang menginginkan rezeki yang berlimpah, namun mereka tidak mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Mereka lebih memilih untuk menunggu rezeki datang tanpa melakukan tindakan nyata. Padahal, dalam Islam, bekerja keras adalah sebuah perintah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan ikhlas." Al-Bukhari. Bekerja adalah bagian dari ibadah. Tidak ada yang salah dengan mencari nafkah yang halal, bahkan itu adalah cara kita untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, serta untuk berbagi dengan sesama. Namun, kita harus menghindari rasa malas dan mengutamakan usaha yang maksimal dalam setiap pekerjaan kita. Kita juga diajarkan untuk memiliki sifat sabar dan tidak cepat putus asa jika hasil yang kita harapkan tidak datang segera. Allah berfirman dalam surah Asy-Syarh ayat 5-6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap usaha akan ada tantangan, namun kemudahan selalu datang setelahnya jika kita tidak menyerah. Jadi, kita harus terus berusaha dan berdoa, karena Allah akan memberikan rezeki yang sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Solusi: meningkatkan usaha dengan ikhlas dan doa. Solusi dari penyebab rezeki terhambat karena malas adalah dengan meningkatkan usaha kita dalam bekerja dan mencari nafkah. Jangan mudah menyerah, dan tetaplah berusaha dengan sungguh-sungguh. Selain itu, kita juga harus selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Ingatlah bahwa rezeki yang kita terima bukan hanya berupa uang atau materi, tetapi juga berupa kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian. Semua itu harus kita syukuri dan terus berusaha untuk memperolehnya dengan cara yang halal dan berkah. Penyebab kelima yang sering kali menghambat rezeki adalah kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah diberikan Allah. Banyak di antara kita yang sering merasa kurang, tidak puas dengan apa yang telah ada, dan terus-menerus menginginkan lebih. Padahal, salah satu cara agar rezeki kita menjadi lebih lancar dan berkah adalah dengan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, ayat 7. "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kami kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih."
Ayat ini jelas menunjukkan bahwa syukur adalah kunci untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas. Ketika kita selalu merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan mensyukuri segala yang ada, Allah akan menambah nikmat-Nya. Sebaliknya, ketidakpuasan hanya akan membuat kita semakin jauh dari keberkahan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita pentingnya bersyukur, bahkan dalam kondisi yang kurang nyaman sekalipun. Beliau bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba, maka apabila ia bersyukur, maka nikmat itu akan bertambah. Tetapi jika ia kufur, maka nikmat itu akan hilang." Bukhari dan Muslim. Solusi: meningkatkan rasa syukur dan kepuasan. Untuk mengatasi hambatan rezeki yang disebabkan oleh kurangnya rasa syukur, solusi pertama adalah dengan melatih diri untuk lebih bersyukur dalam setiap keadaan. Kita harus bisa melihat setiap nikmat yang ada dalam hidup kita, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Meskipun hidup kita tidak selalu sempurna, selalu ada hal-hal yang bisa kita syukuri, seperti kesehatan, keluarga, atau bahkan kesempatan untuk beribadah. Cara praktis untuk meningkatkan rasa syukur adalah dengan sering mengucapkan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah," dalam setiap kondisi. Mengingat bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah darinya dan bahwa kita tidak akan pernah bisa membalas nikmat-Nya dengan sempurna. Selain itu, kita bisa memperbanyak amal kebaikan sebagai bentuk syukur, seperti bersedekah, membantu sesama, atau melakukan ibadah sunnah. Dengan bersyukur, kita juga diajarkan untuk tidak terlalu terfokus pada apa yang tidak kita miliki, tetapi lebih menghargai dan menikmati apa yang sudah ada. Ketika kita merasa cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan, Allah akan menambah nikmat-Nya kepada kita, dan rezeki kita akan semakin lancar. Saudaraku, setelah kita membahas berbagai penyebab yang dapat menghambat rezeki dan solusi-solusinya, kita harus menyadari bahwa rezeki bukan hanya bergantung pada usaha dan doa semata, tetapi juga pada sikap kita terhadap hidup dan hubungan kita dengan Allah. Rezeki bisa terhambat karena berbagai faktor, seperti kurangnya ketakwaan, sifat pelit dan tidak bersedekah, perbuatan dosa, malas dalam bekerja, dan kurangnya rasa syukur. Namun, setiap masalah pasti ada solusinya, dan Allah sudah memberikan petunjuk-Nya melalui Al-Quran dan hadits. Dengan memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan menjaga hubungan baik dengan Allah, kita bisa membuka pintu-pintu rezeki yang lebih luas dan berkah. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, bekerja keras dengan ikhlas, serta menghindari dosa adalah kunci utama untuk mendapatkan rezeki yang tidak hanya banyak, tetapi juga berkah. Edukasi. Mari kita jadikan pelajaran ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri dalam segala aspek kehidupan. Setiap rezeki yang kita terima adalah ujian dan anugerah dari Allah. Dengan bersikap positif, ikhlas dalam berusaha, dan selalu menjaga hubungan dengan Allah, kita dapat meraih kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah. Rezeki tidak hanya diukur dengan harta atau materi, tetapi juga dengan kebahagiaan, kesehatan, dan kedamaian dalam hidup. Jangan pernah merasa puas dengan usaha yang minimal atau mengeluh tentang apa yang tidak kita miliki. Bersyukurlah atas apa yang telah Allah beri, dan berusahalah semaksimal mungkin untuk meraih yang lebih baik. Penutup. Semoga ceramah ini dapat memberi pencerahan dan motivasi bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kita rezeki yang berkah, membimbing kita dalam setiap langkah hidup, dan melapangkan jalan rezeki kita dengan cara yang halal dan penuh keberkahan. Jangan lupa untuk selalu berdoa, berusaha, dan bersyukur, karena Allah Maha Mendengar dan Maha Memberi. Teruslah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, karena rezeki yang datang kepada kita adalah cerminan dari usaha dan sikap kita terhadap kehidupan ini.
Semoga kita semua bisa selalu memperbaiki diri dan mendapatkan rezeki yang penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.